Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berada di Masjid Baitus Salam yang terletak di perumahan Villa Mutiara Lido, RW 05, RT 04, Desa Cikombong, Kecamatan Cikombong, Kabupaten Bogor. Kami sekilas akan menyampaikan beberapa program, beberapa kegiatan yang diselenggarakan di DKM Masjid Baitus Salam. Insya Allah Masjid Baitus Salam yang kita cinta ini didirikan pada tahun 2002, yang peletakan batu pertamanya disampaikan pada saat itu oleh Bapak Menteri Sosial, Bapak Bakhtiar Hamzah, dan didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Didin Hafidudin. Dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah beberapa kegiatan sudah dilaksanakan di DKM Masjid Baitus Salam. Yang pertama yaitu kegiatan bidang ubudiyah. Ya, bidang ubudiyah mencakup diantaranya adalah yang pertama penyelenggaraan pemulasaraan jenazah. Seperti kita ketahui bersama, pemulasaraan jenazah ini dibikin dua tim, yaitu tim bapak-bapak dan ibu-ibu, sehingga setiap kali ada kejadian musibah yang meninggal, insya Allah tim ini sudah bekerja dengan baik tanpa ada kendala. Semua sudah terkoordinir, masing-masing sudah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pemulasaraan dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk tim ubudiyah ini menyelenggarakan kegiatan PHBI atau peringatan Hari Besar Islam. Di antaranya peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzul Quran, kemudian penyelenggaraan ibadah kurban, kemudian Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan pelaksanaan selama di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bidang riayah atau bidang pembangunan. Insya Allah kita meneruskan apa-apa yang belum barangkali di sarana yang diadakan di Masjid Baitus Salam. Yang pertama, waktu itu kita menyempurnakan tempat wudhu atau MCK ya di Masjid Baitus Salam. Kita bangun dua sisi, kanan dan kiri, yaitu tempat wudhu untuk laki-laki terpisah dengan tempat wudhu yang perempuan. Kemudian yang kedua, kita sedikit merubah ikon ya, atau kubah ya Masjid Baitus Salam yang sebelumnya berupa tanda ya masjid, kemudian kita ganti, kita rubah dengan disempurnakan dengan adanya kubah di Baitus Salam. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah secara bergotong royong kita melihat bahwa untuk fasilitas kegiatan anak-anak kita TPA belum ada, dan kita alhamdulillah bisa membangun gedung TPA 2 lantai, yang di bawah itu untuk TPQ atau PAUD, kemudian yang di atasnya untuk TPA. Dan bangunan terakhir yang kita sempurnakan yaitu untuk pelayanan jamaah, yaitu warung berkah yang sekarang ini digunakan untuk penyelenggaraan warung berkah setiap hari Jumat. Kemudian yang ketiga, bidang tarbiyah atau pendidikan. Alhamdulillah sejak berdirinya Baitus Salam, untuk anak-anak itu sudah ada pembinaan Al-Quran ya, sifatnya taman Al-Quran. Kemudian disempurnakan lagi dengan dibentuknya TPA. Kalau tidak salah tahun 2000, sekitar 2010-an. Kemudian alhamdulillah selama
kepengurusan DKM terakhir itu didirikan juga PAUD Quran ya tahun 2021, sehingga pada saat ini kita ada 2 taman pendidikan, yaitu PAUD Quran yang ada di gedung bawah, kemudian juga TPQ ya, TPK Quran yang sebagian di gedung bawah dan sebagian di lantai 2 di gedung atas. Ya, di samping 2 taman pendidikan yang sudah kami sebutkan tadi, TPQ dan PAUDku, juga ada yang bersifat gratis, yaitu Baitus Salam English Club, yang insya Allah ini inisiator dan pelaksanaannya dilakukan oleh Jamaah Masjid Baitus Salam, dan ini mencakup SD, SMP, dan SMA. Yang keempat adalah bidang dakwah. Dalam bidang ini ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang pertama itu ada taklim setiap ba'da sholat 5 waktu. Jadi setiap ada zikir sholat 5 waktu, ada 1 jamaah yang membuka kitab, kemudian membacakan 1-2 hadis yang berisi fadilah-fadilah mengenai keutamaan dari amalan-amalan kita. Kemudian ada juga taklim yang sifatnya pekanan. Yang pertama, setiap malam Kamis itu ada taklim tafsir Quran, kemudian malam Sabtu itu ada taklim ilmu alat ya, nahwu shorof, kemudian malam Ahad itu tahsin, kemudian malam Senin itu ada taklim yang berisi tentang hal-hal yang bersifat akidah, fikih, kemudian muamalah dan lain sebagainya. Kemudian Ahad pagi dan hari Sabtu pagi itu juga ada taklim yang diisi oleh ustadz-ustadz yang ada di DKM Masjid Baitus Salam. Kemudian di samping taklim-taklim yang sifatnya formal, kita juga ada dakwah dari rumah ke rumah. Itu dilaksanakan setiap pada sholat sunnah syuruk. Setiap pagi kita berkunjung dari RT 1 sampai dengan RT 5. Jadi setiap hari dibagi, hari Senin RT 1, hari Selasa RT 2, hari Rabu RT 4, dan seterusnya. Dan kita sampaikan program-program untuk memakmurkan Masjid Baitus Salam. Kemudian yang kelima, bidang remaja. Insya Allah untuk bidang ini ada beberapa yang sudah dilaksanakan, yaitu diantaranya yang rutin 1 tahun sekali itu sanlat di bulan Ramadan, di mana dalam sanlat ini pesertanya dari mulai SD kelas 4, 5, 6, kemudian SMP dan SMA. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan remaja, pelatihan jurnalis dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pengajian yang sifatnya pekanan dan bulanan untuk remaja. Bidang yang keenam yaitu bidang muamalah. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah dilaksanakan. Pertama, untuk bidang muamalah ini kita setiap pengumpulannya melalui keropak yang kita titipkan di antara warga, itu 1 keropak khusus. Nah, untuk penggunaannya diantaranya yaitu untuk support ya, saudara-saudara kita yang duafa berupa santunan beras setiap tanggal 17 setiap bulan kepada duafa yang tercatat di dalam DKM Masjid Baitus Salam. Kemudian juga santunan yatim yang biasa dilaksanakan pada hari Jumat pertama di setiap bulan. Kemudian juga di samping yang di dalam masjid, kita juga ada santunan keluar. Misalnya ada musibah ya, contohnya ada musibah kebakaran di sebuah pesantren, kita juga ikut membantu. Kemudian juga musibah di Garut ya, ketika itu ada longsor, ada banjir, kemudian juga tsunami di Banten, kita juga ikut membantu ke sana. Kemudian juga ketika ada bencana gempa bumi di daerah Cianjur.
Itu beberapa yang dilaksanakan untuk program muamalah. Kegiatan muamalah lainnya yaitu adalah pemberdayaan umat. Insya Allah kita kerjasama dengan Yayasan Al-Islah Jakarta menyampaikan atau memberikan bantuan berupa gerobak untuk beberapa pedagang yang ada di sekitar masjid maupun yang ada di sekitar perumahan Villa Mutiara Lido. Jumlah gerobak yang sudah disampaikan kepada para pedagang itu mungkin sekitar 30 gerobak yang sudah disampaikan. Kemudian juga di samping memberikan gerobak, kita juga ada memberikan uang modal ya, berupa modal untuk isinya itu sekitar 300.000 per gerobak. Kemudian yang terakhir bidang pelayanan atau bidang hikmat, ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam bidang ini. Yang pertama, kita terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan untuk jamaah sehingga jamaah merasa betah, nyaman untuk hadir di Masjid Baitul Salam. Untuk pengadaan air yang awalnya kita hanya mengandalkan mata air dari sumur ya dengan menggunakan jet pump, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan ya melalui BUMDes air dari BUMDes desa, sehingga kebutuhan air yang kadang-kadang di musim kemarau kurang itu alhamdulillah sekarang tercukupi sehingga kenyamanan dari jamaah bisa lebih baik. Kemudian yang kedua itu ada program Warung Berkah, di mana program Warung Berkah ini kita melayani jamaah sholat Jumat. Untuk jamaah setiap Jumat itu kita membuat berupa nasi bungkus sekitar sampai dengan sekarang itu 700 porsi untuk setiap Jumatnya. Kemudian pelayan-pelayan yang lain misalnya tempat penitipan sepatu sandal dan lain sebagainya, kemudian juga pembentukan tim hirosah sehingga jamaah merasa aman dan nyaman di Masjid Baitul Salam. Demikian beberapa program yang sudah dilaksanakan di Masjid Baitul Salam. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi kegiatan bisa ditingkatkan terus di kemudian hari. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.